semuanya bersiap sebelum pelajaran dimulai. Marilah kita baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbillahi Rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Arif. Semoga belajar hari ini bermanfaat ya. Semoga berkah. Semoga berjalan dan lancar. Nah, sekarang kita sebelumnya untuk membuka daftar cinta nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdayaikan, kita tolong Ibu. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan irama 4/4. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dibantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih untuk Eka Yuni Rahmawati ya. Nah, sekarang Ibu absensi ya. Temannya sekarang masuk semua? Ya, Abdurrahman Nisa, Azhara Ashila Rahma, Evio Rosa, Eka Yuni Rahmawati, Fatan Arifin, Fathur Rahman, Hikmatul Kolbi, Ilham Maulana, Imratus Solihah, Iza Agustina Ramadhani, Marwatur Rohila, Mamluatul Hasanah, Mahrus, Muhammad Farhan Abbas, Nailatul Izza, Nodiana Rafika, Fatimatul Zahra, Samsul Arifin, Sifaul Qalbi, Ulfatul Aini, Wildatul Nadawiyah. Baik, nah Ibu menanyakan ya, masih ingat pelajaran yang pertemuan kemarin? Masih. Nah, tentang apa? Siapa yang bisa menyembuhkan wujud zat? Acungkan tangan. Siap ya? Apa saja? Tepuk tangan dulu buat. Sekarang Ibu tanya lagi pertanyaan, siapa yang bisa menyembuhkan macam-macam perubahan wujud zat? Ya, coba. Ada air, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, mengembun. Bagus, tepuk tangan dulu ya. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan penting sama kalian. Nah, misalkan malam-malam di rumah kalian hujan, ya, bisa
fisika, ciri-ciri perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia melalui percobaan sederhana. Tapi dilakukan melakukan diskusi dan kelompok. Yang ketiga, kalian dapat menyebutkan macam-macam gambar atau memberikan contoh gambar perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, nah sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Tapi sebelumnya menjelaskan perubahan fisika dan perubahan kimia, Ibu jelaskan sedikit saja sifat benda. Sifat benda itu ada dua, ya. Yang pertama ada sifat fisika, yang kedua sifat kimia. Yang di dalamnya sifat fisika itu berkaitan dengan fisik, ya. Suatu fisik. Yang di dalamnya itu ada yang pertama ada bentuknya, ada warna dan sebagainya. Yang kedua yaitu adalah sifat kimia. Ini berhubungan dengan perubahan zat baru. Nah, seperti apa di dalamnya, Bu? Yaitu mudah terbakar, mudah membusuk, mudah berkarat. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita bahas yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, silakan sini perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Ya, tidak menghasilkan zat jenis baru. Ya. Terus sedangkan meskipun perubahannya wujud benda yang berubah, tapi tidak menghasilkan zat yang baru. Yang kedua yaitu perubahan kimia. Apa perubahan kimia, Bu? Yaitu perubahan zat atau materi yang menyebabkan perubahan jenis zat yang baru. Kita contohkan misalnya yang perubahan fisika. Ibu kasih contohkan di sini. Bisa ada gambar di depan? Contohnya di sini. Ini ada orang yaitu memotong kayu untuk dijadikan apa di sini? Sekarang pertanyaannya, Ibu, adakah perubahan zat di sini? Ada. Ini disebut dengan apa? Perubahan fisika dan kimia. Kenapa disebut perubahan fisika? Nah, karena tidak menghasilkan zat baru. Meskipun bentuknya dirubah jadi meja, ini tetap sifatnya adalah kayu. Nah, mengerti? Nah, yang kedua, ini apa ini? Ada anak kecil menggunting kertas. Ini termasuk perubahan apa? Fisika. Apa fisika? Karena tidak menghasilkan zat baru. Kira-kira wujudnya setelah dipotong apa saja perubahannya? Tahu nggak? Mengecil. Apa lagi? Ayo, ukurannya mengecil. Jadi terus apa lagi? Kira-kira menghasilkan perubahan wujud tidak di sini? Tidak. Apakah sama kertas? Iya. Ya, nah makanya disebut dengan perubahan fisika. Terus ciri-cirinya apa, Bu? Yang kedua, ciri-cirinya apa, Bu? Yang pertama, ciri-cirinya perubahan fisika ya. Yang pertama, tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, dapat kembali keadaan semula. Nih, ini kertas walaupun kecil ini semuanya masih kertas. Nih ya, bukan yang lain, tapi masih kertas. Meskipun ukurannya kecil. Yang ketiga, terus hanya melibatkan perubahan fisik saja. Apa yang berubah di fisiknya, Bu? Lebih kecil. Sekarang ini adalah sifat kimia, perubahan kimia. Contohnya apa, Bu? Misal di sini adalah kertas yang dibakar. Kira-kira kertas yang dibakar itu menghasil apa? Ayo kira-kira. Ya, zat baru apa saja yang dihasilkan? Yuk, perubahannya bentuknya apa saja? Jadi debu, menghasilkan asap, abu. Nah, kira-kira kalau kertas ini dikembalikan, yang dibakar abu ini dikembalikan ke kertas, apakah bisa? Bisa. Ini disebut dengan perubahan kimia. Karena di dalamnya sudah menghasilkan zat baru. Ciri-cirinya apa, Bu? Yang pertama, terbentuknya zat baru. Apa zatnya, Bu? Yaitu dari abu, gas dan sebagainya. Yang kedua, sulit kembali ke ukuran semula. Kalau es batu, misalkan bertanya, kalau es batu mencair, kira-kira itu perubahan fisika apa kimia?
LKPD yang Ibu berikan barusan. Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran dari LKPD ini. Yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, melalui percobaan ini kalian dapat membedakan apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia dan ciri-cirinya. Silakan Ibu pandu ya, apa yang akan dikerjakan. Yang pertama, silakan dilihat. Sudah siap perlengkapannya? Di situ ada 4 percobaan ya. Yang pertama di situ kalian masukkan 1 sendok pada gelas air ya. Nanti kalian tulis hasil pengamatannya. Perubahan apa yang terjadi pada kertas yang dipotong kecil. Yang kedua, kertas yang dibakar. Percobaan ketiga di sini adalah memasukkan gula dalam air. Apa yang terjadi perubahannya? Dan keempat di sini adalah membakar gula. Kalian setelah amati, kalian ditulis pada tabel. Apa yang kalian lihat, perubahan apa yang terjadi setelah kalian mengamati? Bisa dipahami? Silakan dikerjakan pada pertama. Tabel pertama. Yang pertama apa? Ini baca. Yuk, aktivitas 1 dibaca. Aktivitas 1. Aktivitas 1 coba apa lagi yang pertama? Yang pertama, apa yang kalian lakukan? Ayo. Perubahannya ada yang akan perubahan apa yang terjadi ya, perubahannya datang kecil. Tulis yang pertama, coba pertama adalah kertas yang digunting ya, kertas yang digunting ya. Pas tulis ada nama kita baca di sini apa, nanti ini nah, yang pertama, percobaan pertama ini adalah yaitu menggunting kertas. Hasil jawabannya di sini ya, pengamatannya. Nah, nanti ini tulis perubahan apa yang terjadi pada kertas yang dibakar. Ini kelompok sini mengerti lakukan pengamatannya kertas ini. Ya, yang pertama. Kalian catat bagian di atas siapa? Apa hasil dari kertas yang dipotong-potong itu ya, hasil pengamatannya. Ayo kerja bareng. Ayo. Ya nanti, tapi hasil pengamatannya dulu isi dulu ya. Hasil pengamatannya isi dulu ini. Hasil pengamatannya tulis ya di sini. Yang kedua, percobaan yang kedua di situ adalah membakar apa melarutkan gula, ya, membakar kertas ya, yang kedua nanti ya. Apa yang dihasilkan ini? Itu dibakar jadi begini. Nanti setelah ini ya, menjawab pertanyaannya. Di situ pertanyaannya dijawab ya. Ada pertanyaan di situ dijawab. Ya. Nah, ini jawabnya pertanyaannya. Semuanya ada di sini. Ya. Tulis. Nah, apa yang dilihat? Ada perubahan apa yang terjadi ketika kertas itu digunting menjadi potongan-potongan kecil. Dicatat hasilnya. Ayo kerja kelompok. Terus. Ya, saya tulis.
fisika itu tidak menghasilkan zat yang baru, ya. Di dalamnya meskipun bukan wujud, ya, bentuknya dan sebagainya. Sekarang kalau kalian sudah dari percobaan pertama, kalian melakukan percobaan yang kedua, yaitu apa? Membakar sebuah kertas. Sudah pelan-pelan ya, takut kena ke tangannya. Pelan-pelan, hati-hati, lihat apa yang terjadi pada setelah kalian meneliti apa yang terjadi, ingat ya, ciri-ciri dari perubahan kimia itu munculnya endapan, ya, munculnya endapan. Yang kedua di sini apalagi Bu? Terbentuknya zat yang baru. Yang ketiga di sini adalah munculnya perubahan warna. Terus yang keempat ini adalah terjadinya suatu apa Bu? Terjadinya suatu perubahan suhu. Itu yang terjadi pada ciri-ciri dari perubahan kimia. Ya. Nah, perubahan kimia itu reaksinya apa yang terjadi Bu? Yaitu terjadi pembakaran, ya, terus terjadi apa? Ya, selain membakar, membusuk, perkaratan, peragian dan sebagainya. Ingat, apa itu perubahan kimia di dalamnya? Itu nah, sudah kalian amati ya, perubahan apa yang terjadi pada kertas yang sudah dibakar. Sip, nih perubahan apa yang terjadi. Amati ya. Hati-hati, pelan-pelan ya. Pelan-pelan, takutnya ada yang terkena pada tangannya. Pelan-pelan dan hati-hati dalam membakar kertasnya. Nah, amati, amati perubahannya yang terjadi. Ke bawah. Nah, catat apa yang terjadi perubahannya setelah dibakar. Ingat ya, perubahan reaksi yang terjadi pada perubahan kimia apa saja tadi Bu? Membusuk, terus terbakar, berkarat, beragia dan sebagainya. Jadi pada reaksi yang terjadi pada perubahan kimia. Ya, perubahan kimia bisa terjadi karena pembakaran, bisa terjadi karena pembusukan, bisa terjadi karena perkaratan, bisa terjadi karena perubahan suhu dan sebagainya. Ya. Apa yang terjadi di perubahannya? Coba amati, kalian sebutkan apa yang terjadi pada kertas yang dibakar, ya? Perubahan apa yang terjadi pada kertas yang dibakar, ya? Pasti ada perubahan kan dari kertas yang pertama dengan kertas yang sudah dibakar. Pasti ada perubahan kan? Nah, hasilnya itu kalian tulis di tabel pengamatannya di LKPD-nya ya. Menjadi hasil.
ketiga yaitu adalah membakar apa? Melarutkan gula. Ini ada yang kasihkan ke sini, ini kasihkan ke sini, ini kasihkan satu yang di sini ya. Ya, kasih bakaran di situ. Terus masukkan semua di situ, diaduk. Nah, apa yang kalian temukan di sini? Nanti. Ya, di sini pembuatannya. Gula itu larutkan dalam lapan air. Nah, terus di situ kalian aduk. Nah, taruh di sini biar kelihatan teman-temannya. Yang sendiri. Nah lihat ya apa yang terjadi perubahannya setelah kalian melarutkan gula dalam air. Nah, coba amati apakah itu perubahan fisika, apakah itu masuk ke perubahan kimia. Ya, coba lihat. Ya, setelah kalian percobaannya sudah selesai semua, kalian menjawab pertanyaan yang ada di kertas belanja ya. Dijawab pertanyaannya. Jawab pertanyaan itu di situ dijawab ya. Pertanyaannya begitu jawabannya. Jawabannya itu di situ ada pertanyaan, jawab ya. Kalau sudah selesai kalian percobaan, kalian baru menyelesaikan sebuah pertanyaan, ya. Selesaikan sebuah pertanyaannya di situ. Kalau sudah selesai, nah coba gula yang dibakar. Yo silakan. Apa yang terjadi pada gula yang terbakar? Silakan taruh di tabel pengamatannya. Ya,
dicatat di tabel pengamatannya. Sudah, tulis hasil pengamatannya apa saja. Nah, tulis sudah. Terus bakar yang pentingnya. Tulis catat hasil pengamatannya pada tabel. Catat apa saja nanti. Kalau sudah membakar, lilinnya dimatikan ya. Lilinnya dibakar. Kalau sudah terjadi pengamatan percobaannya sudah selesai di membakar gula, lilinnya dimatikan. Bisa dimatikan ya. Nah, amati perubahannya. Apa yang terjadi pada lilin yang sudah dibakar? Ya, gitu. Hati-hati ya. Sudah biarkan seperti itu. Nanti boleh tabel saja. Kalau sudah selesai percobaannya, kalian menjawab pertanyaannya, ya. Setelah selesai melakukan percobaan, silakan dijawab pertanyaannya, ya. Jawab pertanyaannya. Mas hati-hati tangannya. Sudah, bisa. Kalau sudah sini kalau ya. Itu dijawab bersama-sama pertanyaannya dijawab ya. Secara berkelompok, pertanyaannya dijawab secara berkelompok juga ya. Nah, itu nanti berkelompok ya, pertanyaannya dijawab ya. Iya kan? Sama ya, sini. Sini, kanan. Nanti setelah diskusi percobaannya selesai, nanti kalian presentasikan hasil pengamatannya. Nanti dipersiapkan kelompoknya yang mau dijadikan moderator. Ya, siapa saja ya di depan. Jawabannya ya, jawabannya ditulis. Nah, hasilnya ditulis ya. Pertanyaannya dijawab berkelompok, ya. Dijawab pertanyaannya.
jawabannya. Sudah selesai percobaannya di sini? Belum. Selesai sudah? Baik, kalau sudah selesai kita presentasikan hasil pengamatan kalian. Ya, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan untuk kelompok pertama maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, pengamatannya barusan. Silakan maju, 3 orang saja. Ayo, silakan maju. Ayo. Ini kelompok kedua ya. Ayo, silakan. Sini. Sini ya. Sini. Dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Zara Syudaraka. Perkenalkan, nama saya Zara Bersyukur Korbi. Ayo, silakan Riza. Percobaan 1. Percobaan 1, kertas dipotong-potong kecil. Terjadi perubahan fisika. Hasil pengamatan adalah tidak menghasilkan zat baru karena memotong kertas hanya mengubah bentuk kertas dari lembaran utuh menjadi potongan-potongan kecil. Sifat kertas tetap sama dan dapat dikembalikan ke bentuk semula dengan menyatukan kertas meskipun tidak sempurna. Percobaan 2, kertas dibakar terjadi perubahan kimia. Hasil pengamatan adalah perubahannya menghasilkan zat baru karena ketika kertas dibakar terjadi reaksi kimia dengan oksigen
Reaksi ini menghasilkan abu dan gas karbon dioksida dan berwarna hitam. Kertas yang dibakar bersifat permanen dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Percobaan ketiga, melarutkan gula terjadi perubahan fisika. Hasil pengamatan, tidak menghasilkan zat baru karena rasa manis gula tetap ada. Gula tidak berubah menjadi zat lain. Percobaan keempat, membakar gula terjadi perubahan kimia. Hasil pengamatan gula yang dibakar menghasilkan zat baru. Terjadi endapan dan berubah warna jadi coklat dan tidak akan kembali ke semula. Pertanyaan. Sudah selesai semua itu? Sekarang pertanyaan. Pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan fisika? Fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, apa yang dimaksud perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Yang ketiga, berdasarkan percobaan, manakah yang termasuk perubahan fisika? Pertama, kertas yang dipotong-potong kecil. Dua, gula yang dilarutkan dalam air. Soal yang keempat, berdasarkan percobaan, manakah yang termasuk perubahan kimia? Yang pertama, kertas yang dibakar. Dua, gula yang dibakar. Pertanyaan yang kelima, sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Jawaban, ciri-ciri perubahan fisika: pertama, tidak membentuk zat baru. Yang kedua, tidak mengubah komposisi kimia. Yang ketiga, dapat kembali ke bentuk semula. Yang keempat, terjadi perubahan pada fisika. Soal yang kelima, ciri-ciri perubahan kimia. Yang pertama, membentuk zat baru yang berbeda dari zat asalnya. Yang kedua, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Yang ketiga, disertai perubahan warna, bentuknya dapat perubahan bau dan perubahan suhu. Soal yang keenam, apakah yang terjadi pada saat kertas dibakar? Kertas menjadi abu, warna menjadi gelap dan menghasilkan gas. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan bagi kelompok pertama ya? Dari kelompok berapa ini? Kelompok 3. Perkenalkan dulu namanya, berdiri. Bisa berdiri? Perkenalkan, nama saya Saudara Arifin, utusan dari kelompok 3. Ini pertanyaan saya. Kenapa melarutkan gula dalam air disebut perubahan fisika? Karena gula masih ada dalam air dan dapat dipisahkan kembali. Karena larutan gula masih memiliki sifat gula dan air. Tepuk tangan dulu bang kelompok pertama. Ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk dulu bagi kelompok pertama. Bagus sekali ya. Kasihkan tepuk tangan dan semangat lagi ya. Terus pertanyaannya di sini, kenapa gula yang dilarutkan ini termasuk perubahan fisika? Kenapa perubahan kimia? Karena di sini gula yang dilarutkan itu benar tidak menghasilkan zat baru. Karena di dalamnya tetap sama, isinya rasanya manis di dalamnya. Bagus sekali ya pertanyaannya di sini. Sekarang adalah bagi kelompok kedua, ya. Kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
memasukkan gula dalam gelas dan melarutkan. Hasil pengamatan dan perubahan yang terjadi berubah dalam segi perubahan fisika, karena hanya berubah dalam bentuk dan tidak menghasilkan zat baru. Membakar gula dalam sendok berubah dalam segi perubahan kimia, karena gula tersebut menghasilkan zat baru dan berubah warna dan tidak bisa kembali pada zat semula. Pertanyaan: apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Berdasarkan percobaan, manakah yang termasuk perubahan fisika? Kertas yang dipotong-potong kecil dan gula yang dilarutkan dalam air. Berdasarkan percobaan, manakah yang termasuk perubahan kimia? Yang termasuk perubahan kimia, kertas yang dibakar dan gula yang dibakar. Sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika tidak membentuk zat baru, dapat kembali ke bentuk semula, tidak mengubah komposisi kimia, terjadi perubahan pada sifat fisik. Ciri-ciri perubahan kimia: membentuk zat baru yang berbeda dari zat asalnya, tidak dapat kembali ke bentuk semula, dan disertai perubahan warna, munculnya endapan, perubahan bau, dan perubahan suhu. Apakah yang terjadi pada saat kertas dibakar? Kertas menjadi abu, warna menjadi gelap dan menghasilkan gas. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan bagi kelompok 2? Ada, Bu. Coba, soalnya. Mengapa membakar kertas termasuk perubahan kimia? Mengapa bukan perubahan fisika? Nah, pertanyaannya, kenapa membakar kertas itu termasuk perubahan kimia? Kenapa bukan perubahan fisika? Ayo jelaskan. Karena dilihat dari ciri-cirinya, seperti kertas yang dibakar menjadi debu dan tidak bisa kembali pada bentuk semula. Sudah ada pertanyaan lagi? Ada. Tidak ada. Bagus, ayo selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat nomor 2 dulu. Pertanyaannya di sini, kenapa sih kertas yang dibakar itu termasuk ke perubahan kimia? Apa bukan perubahan fisika? Jelas tadi sudah. Di sini kertas yang dibakar jelas ini menghasilkan zat yang baru. Apa saja kertas yang dihasilkan yang sekarang baru itu? Yaitu terdapatnya sebuah debu dan munculnya apa lagi? Munculnya asap. Nah, terus debu itu kalau dipisah tidak dikembalikan ke kertas, tidak bisa. Makanya kertas yang dibakar itu termasuk pada perubahan kimia karena zatnya sudah menghasilkan zat jenis yang baru. Tepuk tangan dulu buat kelompoknya. Sekarang bagian dari kelompok 4 untuk mempersatukan hasil percobaannya ke depan. Yuk, silakan kelompok 4. Kelompok 4 yang mana isi ya? Kelompok 4. Isi kelompok 4 yuk. Kelompok 3. Oh, kelompok 3 dulu. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 dulu. Yuk, satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin. Di samping kanan saya Muhammad Fatan Arifin, di samping kiri saya Fathur Rahman. Saya akan ketua kelompoknya saya sendiri. Saya akan
mempresentasikan tentang perubahan fisika dan kimia. Percobaan 1, menggunting kertas menjadi kecil. Hasil pengamatannya adalah tidak menghasilkan zat baru, sebab kertas hanya digunting dan dipotong kecil-kecil. Hanya bentuk fisika yang berubah, tetapi komponen penyusunnya kertas tetap sama. Percobaan 2, membakar kertas, termasuk perubahan apa? Membakar kertas di sini hasil pengamatannya adalah menghasilkan zat baru, karena kertas yang dibakar maka komponen penyusunnya kertas akan berubah dan menghasilkan abu, asap, dan gas. Dan abu yang dihasilkan dari pembakaran kertas tidak akan kembali lagi menjadi kertas, disebut perubahan kimia. Percobaan 3, memasukkan gula dalam gelas dan melarutkannya, tersebut perubahan apa? Di sini memasukkan gula dalam gelas, hasil pengamatannya adalah tidak menghasilkan zat baru, karena meskipun fisik gula berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air, tetapi sifat gula masih sama, yaitu manis. Hal tersebut menandakan tidak terjadi perubahan senyawa pada gula yang menjadi larutan, disebut perubahan fisika. Percobaan 4, membakar gula dalam sendok, termasuk perubahan apa? Hasil pengamatan adalah menghasilkan zat baru, karena gula pasir yang dipanaskan akan meleleh, mendapatkan perubahan fisik pada gula lebih gelap atau kecoklatan yang merupakan perubahan fisika, karena dari padat berubah mencair, kemudian bila dipanaskan maka akan terjadi dekomposisi senyawa gula yang merupakan perubahan kimia dan menghasilkan zat baru berupa karbon dioksida. Pertanyaan: apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat baru. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. Soal nomor 3, berdasarkan percobaan, manakah yang termasuk perubahan fisika? Perubahan fisika di sini ada 2. 1, menggunting kertas menjadi potongan yang kecil-kecil. 2, melarutkan gula dan air ke dalam air. Soal yang keempat, manakah yang masuk pada perubahan kimia? Di sini contohnya ada 2. 1, membakar kertas menjadi abu dan asap. 2, di sini membakar gula. Di sini soal yang kelima, sebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Fisika berubah secara fisik, kimia berubah secara zat. Apakah yang terjadi pada saat kertas dibakar? Kertas akan berubah menjadi abu dan asap. Di sini tentang dari penjelasan saya, apakah ada yang mau bertanya? Adakah ada yang mau bertanya? Silakan. Dari kelompok siapa? Pertama, ayo perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Saratu Syukurwati. Mengapa membakar gula disebut perubahan kimia? Mengapa membakar gula di situ disebut dengan perubahan kimia? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Karena berubahnya
gula yang dipanaskan akan meleleh. Terdapat perubahan fisik pada gula, lebih jelas atau kecepatan yang merupakan perubahan fisik karena dari padat perubahan mencair, kemudian bila dipanaskan terus maka akan terjadi dekomposisi senyawa gula yang merupakan perubahan kimia dan menghasilkan zat baru berupa karbon dioksida. Terus ada pertanyaan lagi yang lain? Ada. Ayo silakan dipersilakan presentasinya. Ayo tunggu. Ayo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak kita. Tadi penjelasan saya mengapa gula itu yang dibakar termasuk perubahan kimia. Ya sudah jelaskan tadi kenapa sudah menghasilkan zat yang baru. Sudah berbeda dengan sifat fisika yang pertama ya. Sekarang kita kelompok dan bagian 4. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Percobaan kami yang pertama, kertas dipotong-potong. Terjadi apa? Hasil pengamatan dari kami, kertas dipotong-potong menjadi kecil terjadi perubahan fisika. Karena tidak berbentuk zat baru. Karena bentuk kertas berubah dari lembaran tutup menjadi potongan-potongan kecil. Tapi komposisinya kimianya tetap sama dan dapat disatukan kembali menjadi kertas. Percobaan kami yang kedua, kertas yang dibakar. Terjadi perubahan kimia. Hasil pengamatan perubahan terbentuk zat baru karena kertas berubah warna menjadi hitam. Bentuknya berubah dari lembaran menjadi abu dan terjadi reaksi kimia yang menghasilkan gas asap. Percobaan kami yang ketiga, gula yang dilarutkan. Terjadi perubahan fisika. Hasil pengamatan tidak terbentuk zat baru. Gula berubah dari kristal dapat menjadi larutan dalam air, tetapi komposisi kimianya tetap sama rasa manis. Percobaan kami yang keempat, gula yang dibakar terjadi perubahan kimia. Hasil pengamatan gula berubah warna menjadi coklat kehitaman. Bentuknya berubah menjadi lunak atau daya dari terjadi reaksi kimia. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak dihasilkan kembali. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan zat baru. 3. Berdasarkan percobaan, manakah yang termasuk perubahan fisika? Kertas yang dipotong-potong kecil, gula yang dilarutkan dalam air. Dan pertanyaan keempat, berdasarkan percobaan, manakah yang termasuk perubahan kimia? Kertas yang dibakar, gula yang dibakar. Pertanyaan yang kelima, apakah yang terjadi pada saat kertas dibakar? Ciri-ciri perubahan fisika, tidak membentuk zat baru, dapat kembali membentuk sel gelap, tidak mengubah komposisi kimia, terjadi perubahan pada sifat fisik. Ciri-ciri perubahan kimia, membentuk zat baru yang berbeda dari zat asalnya, tidak dapat kembali ke bentuk semula, disertai warna, bentuknya endapan, perubahan bau dan perubahan suhu. Apakah pertanyaan yang keenam, apakah yang terjadi pada saat kertas dibakar? Kertas menjadi abu dan menghasilkan asap dan gas, warna menjadi gelap. Inilah hasil dari pengamatan kami.
Yuk, mungkin ada pertanyaan dari kelompoknya? Sudah mengerti? Jawabannya sama? Sama ya? Apakah ada yang mengerti? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Mengerti semua? Ayo tutup kelompoknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Berikan tepuk tangan pada kelompok kami. Sekali ya, di sini kita akan memberikan kesimpulan ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Coba Hikmatul Qorbi berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan, perubahan kimia dan fisika itu berbeda. Lebih banyak perubahan kimia daripada fisika. Kalau fisika hanya bentuknya yang berubah. Kalau kimia berubah dalam segi zatnya, bentuknya, warnanya, dan tidak bisa kembali pada bentuk semula. Terus ada lagi yang bisa menyimpulkan? Tepuk tangan dulu buat Hikmatul Qorbi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dulu apa itu perubahan fisika dan apa itu perubahan kimia? Ada yang bisa menyimpulkan perubahan fisika itu seperti apa, perubahan kimia itu seperti apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Nah, bisa? Tidak ada? Nah, baik, putarkan dulu ya. Jadi di sini sudah jelas semuanya. Kalian sudah presentasikan hasilnya, semua sama ya. Hasilnya dari kelompok 1, dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi Ibu menambahkan saja ya, apa itu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, hanya wujud atau bentuknya yang berubah. Seperti hanya tadi kertas yang digunting jadi potongan-potongan kecil, bentuknya yang berubah, ya ukurannya yang berubah lebih kecil, tapi komposisinya tetap sama, yaitu kertas. Dan ciri-cirinya itu dapat dibentuk semula, kembali ke semula, bisa, meskipun bentuknya tidak sempurna seperti asalnya. Yang ketiga di sini hanya melibatkan perubahan fisiknya saja, benar tidak? Benar ya? Jadi fisik saja yang berubah, jadi lebih kecil, tapi tetap sifatnya kembalinya tetap berasal dari kertas. Yang kedua di sini ada membakar kertas. Nah, membakar kertas itu tidak, karena tadi kalian sudah menjelaskan kertas yang dibakar itu perubahan kimia. Nah, kenapa perubahan kimia? Perubahan kimia adalah perubahan suatu zat atau materi yang menghasilkan zat yang baru. Zat yang baru itu tidak sama dengan zat yang asalnya. Contoh tadi adalah membakar kertas. Apa yang dihasilkan dari membakar kertas tadi? Yaitu menjadi debu yang mengeluarkan asap. Nah, itu semua termasuk pada ciri-ciri pada
dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Tapi bedanya ini bukan berkelompok, tapi individu ya. Ibu kasih waktu ya untuk mengajarkannya. Ya. Jawab ya. Terus jawab ya. Siapa ini? Oh, tunggu dulu ya. Ada yang kurang? Oh, ada yang kurang. Ada lagi yang kurang? Ya. Kalian menjawab pertanyaan di sini ya. Ibu kasih waktu ya 5 menit saja ya untuk menjawab pertanyaannya di sini. Ingat, pertanyaannya ini bukan berkelompok, bukan berdiskusi, tapi individu. Silakan kalian jawab pertanyaannya ini. Ibu mau tahu sejauh mana kalian memahami apa perubahan fisika dan perubahan kimia. Ingat ya, dalam penilaian ibu tadi itu ada penilaian singkat ya, ada penilaian pengetahuan dan ada penilaian keterampilan. Silakan yang jawab, ibu kasih waktu 5 menit ya. Ingat, tugasnya ini adalah individu bukan berkelompok ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Dibaca semuanya, kami ingat jawabannya. Jangan lupa namanya ya. Jangan lupa nama diisi. Aku kelupaan ya. Namanya jangan lupa diisi. Namanya siapa? Ya. Sudah, Ibu? Sudah selesai ya? Sudah, Ibu ambil. Ayo. Ya.
Ayo, sudah ya kan? Sudah, ayo. Terima kasih ya untuk hari ini. Apa namanya? Kalian bisa mengerti nggak ini perubahan fisika dan perubahan kimia semua? Bisa mengerti semua? Paham semua? Apa itu perubahan fisika? Apa itu perubahan kimia? Paham semua? Jadi minggu yang akan datang kita akan mempelajari yang kerapatan ya, kerapatan ya Zak ya. Jadi depan kita membahas tentang kerapatan Zak. Nah sekarang ibu ada pertanyaan kalian. Dari pertanyaan dari pembelajaran hari ini kira-kira menyenangkan tidak? Apa yang bikin kalian senang? Praktek. Nah, apa yang bisa kalian ambil dari mengenal praktek? Sama lagi? Pengalaman secara langsung. Bagus. Nah, bisa ya. Nah, sekarang sebelum pelajaran ditutup, ya, kita akan mungkin doa dulu ya, yang akan disampaikan langsung oleh ketua kelasnya. Semoga penyampaian hari ini itu ya bermanfaat untuk kalian. Amin. Semoga bermanfaat terus kalian bisa mempelajari ini dipahami lagi ya. Silakan kepada untuk ketua kelas kelompoknya nanti ketua kelasnya untuk memberikan doa ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nggak di sini dulu? Ada? Nggak ada? Tidak ada. Tapi boleh nggak ibu bertanya dulu? Boleh. Ditutup ya. Ibu kasih pertanyaan sedikit saja ya. Iya. Nah sekarang ini coba berikanlah contoh coba termasuk perubahan fisika pada gambar di depan di atas. Yuk di gambar nih. Kira-kira perubahan fisika yang mana? Coba Menggunting kertas. menggunting kertas. Lagi apa di sini? Lagi. Memotong kayu dijadikan meja. Apalagi siapa yang bisa memberikan contoh perubahan fisika? Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari boleh. Kira-kira apa? Yo apa? Coba di sini. Melarutkan gula ke Bagus, melarutkan gula dalam air. Terus apa lagi? Selain ini, ayo apa lagi? Air membeku menjadi es. Bagus. Nah sekarang kita lihat nih di sini. Kira-kira ini termasuk perubahan apa di sini? Kimia. Gimana? Perubahan fisika. Tetap ya. Di sini sifatnya tetap jadi komposi. Meskipun ditumpuk menjadi halus. Oke semua ya? Bisa mengerti? Alhamdulillah. Nah sekarang sebelumnya kita tutup ya untuk mengadakan doa. Tapi doanya yang khusyuk ya, yang mana khusyuk supaya doanya kita diterima oleh Allah. Coba doa Oke, sebelum pelajaran tadi yang sebelum pelajaran ditutup, marilah kita baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillah.